pertanyaannya siapa yang berilmu? Nah, menurut hadis Nabi, yang berilmu itu disebut ulama. Siapa? Siapa? Ulama. Pertanyaan berikutnya kan bingung kita, siapa ulama? Apakah yang menggunakan dandan begini, dandan begitu? Gitu. Yang harus berdandan gitu? Kalau ulama itu cuma dandanan luar, sebumi ini bisa jadi ulama. Pergi ke pasar baru, 150.000 itu udah keren. Mau pakai baju apa? Nah di Quran dikatakan ciri ulama itu ketika Nabi Muhammad ditanya, ya Rasulullah, aku hidup sejaman dengan engkau, aku bersyukur dan bahagia karena dapat ilmu langsung dari tanganmu. Apa kata Nabi Muhammad? Lebih beruntung lagi umatku, hidup tidak sejaman denganku, tapi mereka masih dapat ilmuku dari para pewarisku. Ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa pewaris ilmu itu? Nabi Muhammad kemudian menyatakan dalam sebuah hadis, al-ulama warasatul anbiya. Yang mewarisi ilmunya para nabi adalah ulama. Sekarang kita cek apa ciri ulama menurut Quran. Itu jelas eksplisit dinyatakan dalam Quran surat Ali Imran ayat 49. Ciri ulama itu cuma 3. 1, bisa membantu untuk membuka mata kalbu yang tertutup menjadi terbuka. 2, ciri ulama itu mampu menyembuhkan penyakit kulit. Wal abroso kata bahasa Quran. Dan yang ketiga, ciri ulama itu mampu membangkitkan kematian kesadaran kita. Ya cari aja yang kayak gitu. Ini kompetensi. Bukan soal saya siapa, saya keturunan siapa. Tidak penting. Ini masalah kompetensi, kemampuan. Ini saya bicara kompetensi, jangan-jangan nggak ngerti. Kompetensi itu adalah kepakaran. Kemampuan yang sudah dialami dan bisa diajarkan pada orang lain itu namanya kompetensi. Disebutnya kompetens. Nah, orang yang kompeten disebut profesional. Jadi ciri ulama ada berapa menurut Quran? 3, nggak usah diulang. Ya, nanti diulangnya di YouTube karena waktu kita terbatas. Paham sampai sini ya? Nah, tidak ada yang memahami perumpamaan kecuali orang yang diberi ilmu. Orang yang diberi ilmu namanya ulama. Ulama cirinya 3. Cari aja itu. Cari. Dan menurut para leluhur kami ya di tanah Jawa Barat ini, mencari orang yang model kayak gitu itu seperti mencari jejak elang di langit, susahnya. Seperti mencari jejak itik di sungai, susahnya. Seperti mencari jejak ikan di air, susahnya. Dan saya pernah kesusahan cari mereka itu. Bahkan Allah dalam hadis qudsi mengatakan, para waliku ada di bawah naunganku, dan tidak ada yang mengenal seorang wali tanpa seizinku. Tetapi Allah sudah berjanji, yahdillahu linurihi mayyasa. Aku akan menunjukkan kepada cahayaku siapa yang aku kehendaki. Siapa yang dikehendaki oleh yang punya kehendak. Kalau hari ini kalian punya kehendak, udah gak usah khawatir, dikehendaki oleh Allah. Gak usah repot. Syaratnya cuma begitu kok. Begitu kalian punya kehendak, akan dikehendaki. Dan Allah menyatakan dalam hadis qudsi, jika kamu berjalan kepadaku sejengkal, aku merangkulmu sedepak. Dan jika kamu datang kepadaku dengan cara berjalan, aku akan menyambutmu dengan cara berlari. Allah itu lebih responsif karena Dia Maha mengetahui, Dia Maha mendengar. Sedikit saja keinginan kita akan dikabulkan. Sama seperti kalian, sedikit aja punya keinginan sampai di sini, dikehendaki Allah sampai di sini, bukan? Kalau tidak dikehendaki, enggak sampai di sini. Asam di gunung, garam di laut. Ketemunya di mana? Di Periuk, bukan? Bukan? Iya. Asam di gunung, garam di laut. Jauh. Asam di gunung, garam di laut. Tapi kalau saja bertemu, ketemulah di sayur asam. Di sayur lodeh. Betul? Gitu. Ya.
ada di mana? Ilmu mengajar ada di mana? Kalau sudah takdirnya akan bertemu di sebuah majelis. Paham? Itulah cara mekanisme semesta itu menunjukkan sesuatu pada kita. Lanjut. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Diulang lagi oleh Allah di Quran surat Al-Hasyr surat ke-59 ayat 21. Kalau sekiranya kami turunkan. Nah ini, lau anzalna hadzal Qur'an. Yuk, pahami. Begitu di Quran ada kata Quran, langsung pikiran kita itu sama yang berwujud itu, Quran yang 30 juz. Betul? Betul. Tetapi dalam konteks ini, Quran itu apa? Quran itu dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Qara'a itu artinya sesuatu yang dapat dibaca, sesuatu yang dapat dilihat, sesuatu yang dapat dipeleng. Makanya silokanya orang Sunda itu, bubui bulan, sangrai bentang, itu siloka. Panon poe di sasate, itu siloka. Awas, panon poe di sate gimana? Gimana bambunya segede apa? Matahari itu 1.000.000 derajat Celcius loh suhunya. Besarnya 1.000.000 kali bumi kita. Reksa gede kumaha tusuk satena. Itu siloka, lagi-lagi siloka. Itu tidak akan bisa dipahami kalau kalian belum mengalaminya. Nah, bahasa siloka itu diabadikan dalam Quran surat An-Najm. Ketika kamu bisa meniti ke dalam diri dan menyaksikan sang ilahi dalam dirimu, kamu tidak akan bisa berpaling darinya. Dan kamu tidak bisa melampauinya. Itu kata Quran surat An-Najm. Itu namanya disasate. Disasate itu dipeleng, dilihat, dan kita tidak mungkin bisa menghindarinya. Saat itu kita akan mengalami fana billah. Nah, itu harus dijelaskan dengan pengalaman. Tidak bisa dijelaskan dengan teori-teori. Terlalu banyak berteori, pusing kita belajar. Makanya saatnya praktek. Tapi ini teori juga. Karena prakteknya nggak di sini. Yang mau praktek, gampang kok. Nabi Muhammad ketika ditanya, ya Rasulullah, berapa jauh jarak antara dunia dan akhirat? Nabi Muhammad mengatakan, 1 kedipan mata saja. Lanjut dulu. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran, qara'a yaqra'u Qur'anan, sesuatu yang dapat dibaca, yang dapat dilihat, yang dapat dipeleng, itu bacaan. Pada sebuah gunung, ala jabalin. Awas, Quran diturunkan ke gunung. Butuh apa gunung? Quran itu buat manusia. Ini siloka, ini perumpamaan. Artinya Quran itu bukan diturunkan pada gunung. Oh, di ayat lain Allah sudah bilang, summa aurasnal kitab alladzi nastofaina faminhum dzalimun li nafsi faminhum muqtasid faminhum sabiqun bil khairat biiznillah. Manusia saja yang sudah diwariskan kitab sejati bisa terbagi menjadi 3, yang dolim, yang muktasid, dan yang sungguh-sungguh melakukan kebenaran. Dan Allah sebelum itu menawarkan dulu pada gunung menolaknya. Di ayat lain, kalau gunung yang itu menolak untuk menerima amanah, berarti gunung yang di sini jelas bukan gunung Galunggung, bukan gunung Merapi. Apa tuh gunung? Gunung itu selalu simbolisasi dari puncak kesadaran. Gunung itu sering disimbolisasi dari Sidra Al-Muntaha. Makanya para nabi, para rasul bertemu dengan Tuhan di puncak kesadarannya. Masuk akal? Yuk, perhatikan. Adakah suatu bacaan yang ketika bacaan ini ditunjukkan kepada gunung, gunung itu menjadi terpecah belah? Takut kepada Allah. Ini kalau dipahami secara biasa, jadikan seperti sulapan. Quran turun kepada gunung, gunungnya terpecah belah. Kan belum pernah ada kejadian, siapapun belum pernah melihat itu. Betul nggak? Tetapi kalau ini dipahami secara spiritual, gunung itu adalah kesadaran kita. Ketika kita bisa menyaksikan jati diri kita,
kita tidak akan pernah punya kesadaran tentang diri kita. Yang ada cuma kesadaran semesta. Gunungnya hancur luluh. Seperti yang diceritakan di Quran surat Al-A'raf ayat 143. Ketika Musa ingin melihat Tuhan, apa yang dikatakan Musa? Ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Apa kata Tuhan? Kamu tidak akan sanggup melihatku. Tapi lihatlah gunung ini. Kan disuruh lihat gunung juga. Kemudian di ayat itu dikatakan falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Ketika Tuhannya bertajali di gunung. Bukan di gunung itu, bertajali di puncak kesadarannya Musa. Kemudian Musa mengatakan, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci engkau ya Allah, aku bertaubat kepada engkau dan inilah awal aku beriman. Itu harus dialami sendiri. Yuk kita baca lagi. Kalau sekiranya kami turunkan suatu bacaan kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah-pecah disebabkan ketakutan kepada Tuhan. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir. Watilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Lagi-lagi, perumpamaan bukan? Perumpamaan. Jadi bukan Quran diturunkan ke gunung begitu. Itu perumpamaan. Dan Allah mengatakan di ayat ini perumpamaan. Ditegaskan supaya kita jangan menangkap itu yang sebenarnya. Selama ini kan ditangkap yang sebenarnya. Betul nggak? Quran turun kepada gunung, gunung hancur. Gunung Merapi nggak diturunin Quran, hancur juga. Gunung Galunggung tidak terima Quran, meledak juga. Gunung Krakatau tidak menerima Quran, meledak juga. Begitu? Kan tidak koheren. Ini clear sampai sini? Bisa ngikutin? Kalau bisa ngikutin saya nggak ulang. Saya lanjut ya. Oke. Di ayat lain di Quran surat Rum ayat 58. Walaqad darabna linnas fi hadzal Qur'an min kulli masalin. Dan sesungguhnya telah kami buat dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan. Coba, kita menangkapnya selama ini gimana? Perumpamaan itu dianggap yang sebenarnya. Tidak mengambil makna yang sebenarnya. Sedangkan Allah mengatakan, walaqad darabna linnas fi hadzal Qur'an min kulli masalin. Dan sesungguhnya kami telah buat dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan untuk manusia. Dan sesungguhnya jika kamu membawa kepada mereka suatu tanda, pastilah orang-orang yang tertutup akan mengatakan, kamu tidak lain hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka. Dan kalau ini tanda ini, yang sebenarnya, ini saya kasih tahu. Kalau diceritakan perumpamaan, mereka senang. Tapi kalau diceritakan yang sebenarnya, malah mereka mengatakan, wah, ini tidak lain hanyalah membuat kepalsuan. Jadi sekarang ini lucu ya manusia. Kalau dikasih yang perumpamaan, mau. Dikasih yang sebenarnya, gak mau. Coba. Hari ini selesai pengajian. Seumpama saya punya uang 10 triliun. Saya gak segan-segan, saya bagikan semua. Gak apa-apa, saya gak kebagian juga. Senang? Hanya yang gak waras yang senang. Pasti kalian nanya, kok dibagikan semua? Kalau saya gimana? Saya bikin umpama lagi, lebih besar lagi. Buat saya 100 triliun. Gampang kok. Giliran uang dikasih perumpamaan, kalian menolak. Tapi giliran keyakinan dikasih perumpamaan, nerima, kan lucu. Padahal Allah udah bilang, semua yang aku sampaikan dalam Al-Quran ini, walaqad darabna linnas fi hadzal Qur'an min kulli masalin. Semua misal, semuanya umpama. Jadi ketika kita memahami Quran, patokannya tadi, supaya kita dapat petunjuk, harus terbuka dulu. Karena kalau kita belum terbuka, kita tidak dapat petunjuknya. Malah kita jadi menafsirkan yang lain. Lanjut. Oke. Agak berat ya ngaji hari ini.
Makanya saya bilang kalau mau datang hari Selasa, pagi-pagi minum air wortel. Nasi goreng setengah bola, ya repot. Ya, repot, nggak bisa. Udah gitu di atasnya masih gehu, bala-bala. Berat itu, berat. Melawan ngantuk aja berat itu. Nah, dan kalau kita berbicara ilmu dari sisi intuisi, sisi spiritual, seperti tadi disampaikan. Mau tidur saja Pak Sandi, gak jadi tidur. Ada sesuatu yang membuat energi, membangunkan kesadaran kita. Oleh karena itu, kalau ada yang ngantuk di majelis ini, wah itu sudah sangat berbahaya itu. Lampu merah mendekati mati itu. Bukan lampu kuning itu. Kalau lampu kuning masih ada tanda-tanda kehidupan. Baik, kita lihat lanjutannya. Ini Al-Kahfi surat ke-18 ayat 54. Walaqad syarabna fi hadzal Qur'an linnas min kulli masalin. Ulangan yang tadi lagi. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang bagi manusia dalam Al-Qur'an ini bermacam-macam perumpamaan. Kemudian wakanal insan aksaro syai'in jadala. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Jadala, jidal itu berdebat. Makanya lucu kadang-kadang ya, keyakinan diperdebatkan. Jadikan benar salah. Betul nggak? Yang ini bawa dalil sebanyak-banyaknya, yang ini nggak punya dalil. Seakan-akan yang dalilnya banyak benar. Padahal belum mengalami, cuman kalah aja dalam debat. Jadala itu jidal itu debat. Jadi lucu. Keyakinan itu jangan diperdebatkan. Cari cara supaya kamu yakin. Kumaha carana? Bukan berdebat. Berdebat itu omong kosong. Makanya semua perdebatan tentang keyakinan ujung-ujungnya benar salah dan mengeraskan hati. Betul? Yang merasa ilmunya banyak merasa menang, yang tidak punya ilmunya merasa kalah. Begitu agama? Tidak. Saya sudah bilang kemarin, kebenaran itu tidak rumit. Kebenaran itu sederhana. Yang rumit pasti bukan kebenaran. Ada yang tanya sama saya, orang yang mati itu sekarang ada di mana, Pak? Apanya? Jiwanya di mana? Ya di sini. Wah. Lu kan waktu mati dia menghembuskan napas terakhir kemana? Kan ke sini. Terus jawaban saya gimana? Oh iya ya Pak ya, sesederhana itu. Iya, terus kenapa? Karena otaknya udah ruwet. Betul nggak? Iya, saya ditanya, Pak, kalau orang yang sudah meninggal, di mana sekarang? Ya di sini. Loh, kenapa? Lo waktu menghembuskan napas terakhir kemana? Kan napas itu diambil dari sini. Masuk. Keluar kemana? Ke sini. Nah, orang mati itu kan menghembuskan napas terakhir. Napasnya ke sini, nggak balik lagi. Gitu aja kok, sederhana. Di mana? Ya di sini. Terus jawaban saya harus gimana tuh? Lalu saya bilang, sok atuh bantuan saya, kudu kumaha. Saya nggak jawab. Nah. Lalu saya jelaskan. Ini akan tetap ada dan abadi. Semua benda-benda yang ada di sini datang dan pergi. Betul apa tidak? Bumi nanti akan pergi, tapi ini tetap. Matahari akan habis, ini tetap. Kemanapun kalian pergi, kan kalian akan tinggal di sini. Kartos itu. Gitu. Kebenaran yang begitu sederhana menjadi ruwet. Betul nggak? Saya juga bingung. Banyak yang belajar sama saya, dikasih yang sederhana nolak, dikasih yang susah lari. Hayang naku mah hari seta.
sesungguhnya kami telah mengulang-ulang dalam Quran ini bermacam-macam perumpamaan, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak berdebat. Gitu maksudnya sebetulnya di ayat ini. Ini yang dipakai bahasanya aksaro. Aksaro itu bukan sedikit loh. Kasiro itu di atas 75%. Kasiro kebalikan dari kata kolil. Kalau kolil itu sedikit sekali. Kalau kasiro banyak sekali. Kebanyakan manusia sukanya berdebat. Ya kalian kan model-modelnya begitu. Bikin seminar, debat. Debat spiritual, tahun datang. Ujung-ujungnya menang-menangan, kalah-kalahan, betul nggak? Buat so abrek itu dalil. Buat apa? 1 ton kata-kata tidak ada artinya dibanding 1 ons pengalaman. Begitu kata Mahatma Gandhi. Mendingan saos tapi ngalaman daripada 1 ton tapi hanya kata-kata. Buat apa? Masih ingat penjelasannya kemarin? Masih ingat? Sebanyak apapun kata-kata dan pernyataan tidak akan pernah bisa menggambarkan kenyataan yang sebenarnya. Masih ingat? Ya? Ini apa? Apa HP? Alat komunikasi yang dibawa kemana-mana, ya, tanpa kabel. Cukup? Nggak cukup. Karena tambahannya masih banyak. Alat komunikasi yang dibawa kemana-mana, di dalamnya ada sejumlah aplikasi yang dibuat dari semikonduktor. Tambah panjang kan? Cukup? Belum cukup. Apa ini? Alat komunikasi ya, yang terbuat dari semikonduktor ya, yang di dalamnya ya ada elektron valensi yang bisa berpindah dari pita konduksi ke pita valensi. Tambah pusing? Sok, siapa yang mau mendefinisikan HP ini? Nggak bisa. Kenyataan ini tidak bisa dibuat menjadi pernyataan. Begitu dibuat pernyataan, pernyataan semakin menjauhkan dari kenyataan. Yang benar apa? HP adalah eta. Gitu aja. HP adalah eta, gitu aja. Eta pun cukup. Ya kan saya sudah jelaskan kemarin. Jeruk adalah gimana? Sebuah buah yang kecut-kecut, ada manis-manisnya, yang terbuat dari tanah, air, api, udara. Cukup? Gak cukup. Sebuah buah yang kecut-kecut, manis-manis, kadang-kadang keset, ya, yang terbuat dari tanah, air, api, udara, ya, yang di dalamnya, udah, ya, ada air. Wah, udah tambah panjang lagi. Cukup? Sepanjang apapun tetap nggak cukup. Mana jeruk? Eta. Jadi kenapa kita lebih tertarik dengan orang yang banyak ngomong? Dan kenapa kita tidak tertarik untuk mengalaminya sendiri? Allah adalah ya Allah. Berani-beraninya mendefinisikan Allah. Allah yang tanpa batas yang nggak bisa diterangkan, nggak bisa dijelaskan, tapi Allah menjamin bisa ditemui dan bisa dirasakan. Setelah menemui dan merasakan, gimana? Ya gitu. Cukup? Cukup. Orang yang sudah tahu cicing, nggak kayak saya banyak ngomong. Saya pengennya kalau ngajar itu duduk aja, 2 jam di sini. Selesai semua bubar. Gimana? Ngerti Pak, ngerti. Ya gitu. Pengennya begitu. Saya udah teriak-teriak aja dari tadi, masih bengong. Karena otak kita itu sudah sangat, mohon maaf, sudah terkontaminasi oleh begitu banyak pengetahuan, yang pengetahuan itu justru menjadi hijab untuk naiknya kelas kesadaran kita. Lanjut. Ini Quran surat Al-Isra nih, ya. Walaqad sarafna linnas fi hadzal Quran min kulli masalin. Diulang lagi. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini tiap-tiap macam perumpamaan. Tapi kebanyakan manusia tidak menyukai kecuali mengingkarinya.
Jadi apa maksudnya? Maksudnya kalau diceritakan perumpamaan mau, tapi kalau diceritakan yang sebenarnya di balik perumpamaan mengingkarinya. Saya juga bingung ya. Saya mengajar dari tahun berapa ya? Tahun 97 saya ngajar Ma'rifatullah itu. Sedikit sekali orang yang mau menerima kebenaran itu. Lebih banyak yang menolaknya. Tapi kalau dikasih yang perumpamaan, pada setuju. Oh, nanti itu bakal begini, begini, begini. Oh ya, senang. Tapi kalau saya bawa ke sini saat ini sekarang, bukan nanti, mengalami langsung, menolak. Ada yang salah dalam cara kita berpikir. Coba perhatikan. Semua ayat Quran tadi selalu akhirnya kan menegasikan. Coba, aku berikan dalam Quran itu berbagai macam perumpamaan, tapi kebanyakan manusia tidak berpikir. Aku berikan dalam Quran itu begitu banyak perumpamaan, kebanyakan manusia tadi apa? Membantah, berdebat. Aku berikan dalam Quran itu bermacam-macam perumpamaan, tapi kebanyakan manusia tidak menyukainya. Jadi Allah sudah ngasih gambaran. Kalau kebanyakan begitu, artinya yang menyukai yang sebenarnya berarti cuman sedikit. Maka di Quran surat Al-Kahfi, tinggalkan kebanyakan orang, masuklah ke dalam golongan yang sedikit, masuklah ke dalam gua yang bisa memberikan kamu keselamatan. Gua Al-Kahfi, gua tahu? Itu perumpamaan. Awas, bukan gua Jati Jajar, gua Pawon. Awas. Gua Hiro, gua Sur, bukan. Gua itu gue. Makanya orang Jakarta bilang gua itu ana. Gua. Gua tuh dari sini ke atas. Betul? Coba. KTP dari sini ke atas, dari sini ke bawah. Betul? Siapa itu? Gua. Makanya identitas manusia itu di sini. Wajah ini alamat semua kebaikan, juga alamat semua keburukan. Hati-hati kalian menggunakan wajah itu. Melakukan kebaikan, wajahmu dikenang orang. Melakukan keburukan, wajahmu juga dikenang orang. Wajah ini alamat, address. Lanjut. Si panjang nih. Nah, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 255, perhatikan saya, ini pasti kenal semua. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pada ingat itu. Kalau ayat ini dibacakan langsung ingat. Wah, itu ayat kursi, Pak. Buat apa? Ya, buat nakut-nakusin jurig gitu kan? Ya nggak apa-apa. Jurignya siapa? Pertanyaan dilanjutkan. Pada ngejawab ya, jurig. Allahu Allah, la ilaha, tidak ada dia, illa, kecuali dia, hayyu, yang selalu hidup, qayyum, dan selalu terjaga. Maaf ya, saya menggunakan bahasa leksikal, bahasa kamus biar mengerti ya. Allah, tidak ada Tuhan selain dia, yang maha hidup, hayyu, qayyum, yang maha terjaga. Qayyum, qiyam, itu maha berdiri sebetulnya. Jadi maha terjaga. Siapa yang dalam diri kita selalu hidup? Nafas. Siapa yang dalam diri kita selalu terjaga? Nafas. Betul? Kalian tidur pun nafas gak ikut tidur. Betul? Pernah pamitan sama nafas? Pamit nafas, saya mau tidur. Pernah? Enggak, untung aja nafas gak ikut tidur. Betul enggak? Saya tanya, nafas itu siapa? Masih bingung, karena apa? Konsepsi tentang Tuhan itu sudah sedemikian
paradigma di otak kita, dia tuh seakan suatu sosok gitu yang tinggal di sana. Keberadaan dia dalam diri kita yang mewujud sebagai napas, pinjaman kehidupan, yang tidak pernah tidur, nggak pernah ngantuk, itu saja tidak pernah disadari. Dekat nggak Allah? Apa wujudnya? Nafas.